Halo, kedengeran? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Eva dari Darul Arkom. Ya. Ini belum ada nggak sih? Oh, kelas 5, kelas 11. Udah. Oke. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Tapi ini kita udah bisa nyata videonya ya. Kita bisa lanjutkan perkenalannya setelah video. Oke. Monggo Makario silakan di present. Oh, apakah udah kelihatan screen saya? Sudah. Oke. Ya, sudah. Tapi sepertinya suaranya belum kedengaran ya Makario. Oh, suaranya belum ada ya? Ya, belum ada suara. Dari mana ya? Mungkin saya coba ulang screen-nya. Oh ini, bentar. Ini baru bisa mungkin. Di musola gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang berdampingan dengan gedung SMA Kolese Konisius Jakarta, para siswa antusias untuk beribadah. Ini suaranya udah belum ya? Oke, Mas. suaranya ada. Oke. Tiap hari Jumat pukul 12 siang, para siswa yang beragama Islam diizinkan untuk berhenti sejenak dari jam aktivitas belajar di kelas untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Hal ini menjadi potret toleransi antar umat beragama yang diterapkan di SMA Kolese Kanisius Jakarta dan menjadi salah satu wujud dari penerapan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai cermin dari nilai toleransi antar umat beragama. Para pelajar non-Katolik ini mengaku senang dapat beribadah dengan leluasa sesuai dengan keyakinannya. Kanisius selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk beribadah sesuai dengan agama saya. Ya, contoh yang paling konkret adalah sholat Jumat. Meskipun kita sedang berada di kelas dan mengikuti pelajaran, para guru dan moderator tentunya memberikan kesempatan pada kami sebagai kelompok minoritas untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai kewajiban dari kami sebagai Muslim. Petrus Jemadi, guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SMA Kolese Kanisius Jakarta mengungkapkan nilai-nilai toleransi menjadi kunci untuk membangun kebersamaan dan persatuan serta mencegah tindakan radikalisme yang sedang marak terjadi. Selain itu juga saya sebagai guru PKN juga untuk mengantisipasi isu politik yang berkembang, maka saya pernah mengajak mereka untuk membuat tulisan yang berjudul dengan hashtag merawat perbedaan. Nah, ternyata tulisan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif, yaitu ditanggapi oleh sekolah-sekolah lain, termasuk Al-Izhar. Sehingga kemudian Al-Izhar kemudian mengajak anak-anak bagaimana mengimplementasikan semangat kepedulian terhadap kebinekaan itu sendiri. Tak hanya memberi kesempatan bagi siswa muslim untuk beribadah, untuk menerapkan pendidikan Pancasila secara praktik, sejak tahun 2002, SMA Kanisius menerapkan 2 program wajib bagi para siswa untuk melatih rasa toleransi antar umat beragama. Aplikasi yang kami lakukan adalah mengajak anak untuk memahami masyarakat yang ada di sekitar. Salah satunya itu melalui live-in, yaitu anak-anak itu hidup atau diajak berhidup dan bersama masyarakat desa untuk mengalami bagaimana keberagaman yang ada di masyarakat pedesaan. Dengan diterapkannya seluruh program tersebut, para siswa diharapkan dapat menjadi generasi muda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Dian Putri, Hairudin, Dai TV. Oke, sekarang untuk video keduanya. ولا
Kegiatan ini sangat positif, bahwa ini sebagai wujud nyata dari implementasi kita dalam berbangsa, karena program ini adalah bagaimana teman-teman Katolik dari Kanisius mendatangi salah satu lembaga yang ada di bawah RMI, khususnya di pesantren. Mereka live in bersama kami sehingga mereka tahu bagaimana umat Islam, khususnya kami yang ada di pesantren, berkehidupan sehari-hari, mulai dari bangun pagi, terus proses belajar mengajar, bagaimana mereka mengaji, dan bagaimana hidup mereka secara komunal di dalam pesantren. Nah, saya pikir ini kan menjadi pembelajaran bersama, baik itu bagi teman-teman Kanisius maupun bagi para santri kami untuk menerima perbedaan, bahwa memang bangsa ini berdiri di atas perbedaan, sebagaimana para founding-founder kita mendirikan Indonesia. Kanisius mengadakan ekskursi di pondok pesantren di sini sebenarnya ini sudah tahun ketiga, tapi di sini memang baru tahun ini. Kita punya misi bahwa keberagaman itu ternyata perlu dirawat, dan untuk merawat itu orang muda harus saling mengenal lebih dekat. Jadi perkenalan antara Kanisius dan santri. Justru saya melihat anak-anak santri itu original, joy. Santri-santri NU itu cukup friendly, menyambut dengan sepenuh hati, kemudian mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya begitu. Anak-anak santrinya tuh bener-bener respect ke kita. Jadi kayak misalnya lagi salam-salaman gitu, yang masih pada SMP, mereka itu sangat-sangat menghormati kita. Padahal kita tuh hanya pelajar biasa aja gitu. Kita kayak mereka nyalamin kita sampai bener-bener dicium tangan. Itu menurut saya suatu hal yang bener-bener baru dan membuat saya wah gitu. Di sini mereka sangat terbuka. Bahkan kita di sini sebagai tamu tuh kayak bener-bener raja. Seperti contohnya saja, besok tuh kita ada kegiatan untuk pergi-pergi refreshing ke pantai. Tapi pada besok pula anak-anak santri ini tuh harus ada kegiatan pelajaran yang nggak boleh ditinggalkan sebenarnya. Cuman karena kita sebagai tamu di sini mereka benar-benar respect kita, mereka mengorbankan pelajaran tuh untuk menemani kita berefreshing itu besok. Nah itu jadi salah satu cara mereka tuh nge-respect kita tuh kebuka banget gitu loh. Itu yang menurut saya wah banget tuh. Untuk harapan saya ke depannya ya, saya merasa tuh kegiatan ini harus tetap dilaksanakan ya. Keistimewaan dari mereka-mereka ini yaitu solidaritas mereka itu sangat tidak kami sangka-sangka, dan penghargaan mereka itu lebih tinggi bahkan. Dan cara mereka bersosialisasi dengan kami pun menambah wawasan dan hal-hal baru yang kami belum tahu dan tahu akhirnya. Di agama kami, tamu itu lebih penting untuk dipertamakan dan diunggulkan. Dan diwajibkan untuk tamu itu merasa kebahagiaan. Jadi kami dituntut untuk memuliakan. Tidak boleh sehingga tamu itu merasa tidak nyaman. Jadi di agama kami, tamu harus bahagia. Semoga kedepannya ada lagi seperti ini, karena ini sangat bagus untuk menjaga persatuan dan silih asu itu terjaga dan tahu artinya Indonesia itu seperti apa. Gitu. Generasi saat ini kan akan menjadi penerus yang akan datang. Bangsa ini akan dipimpin oleh mereka. Mereka saya yakin akan menempati pucuk-pucuk pimpinan di organisasi masing-masing, baik itu di internal Islam ataupun di teman-teman Katolik. Ketika mereka sejak dini diberikan pelajaran tentang perbedaan, bagaimana memahami agama lain, bagaimana bisa menerima keyakinan agama lain, sehingga mereka ketika besok berada di pucuk-pucuk pimpinan organisasi masing-masing, mereka akan bisa saling bersinergi untuk bersama-sama menguatkan keindonesiaan dan kebangsaan kita ini. Jadi ini sangat potensial dan saya mendukung untuk diteruskan, bahkan untuk dikembangkan. Kalau saat ini teman-teman dari Kanisius yang mendatangi kami, mungkin suatu ketika kita yang gantian datang ke tempat pendidikan Kanisius. Ya, sekian itu dari dua video yang menjadi intermezzo kita pada hari ini. Ini tadi saya lihat ada chat dari Pak Jahidi ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu langsung lagi ya Pak. Itu benar-benar suatu kerinduan bagi kita semua untuk bisa bertemu langsung gitu ya Pak. Iya Pak. Karena kemarin 2019 kalau tidak salah
kami menerima kunjungan dari Canisius dan alhamdulillah sangat menyenangkan bagi kami sendiri gitu. Seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih Pak Jahidi. Oke, baik, kita akan memulai sharing kita dengan saya akan meminta satu persatu dari masing-masing sekolah dan pesantren. Pertama saya akan minta perwakilan satu anak dari Canisius, yaitu Matthew Kevin. Apakah ada? Ya, ada. Ada. Oke, jadi di sini kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu kita akan sharing-sharing aja dulu, memperkenalkan bagaimana masing-masing dari kita merawat perbedaan di sekolah kita masing-masing. Jadi dimulai dari Matthew Kevin sebagai perwakilan dari sesi, nanti akan dilanjutkan oleh santri dan santriwati dari pondok dari pesantren dan pondok pesantren. Baik, silakan dimulai Matthew Kevin. Baik, terima kasih Todo. Jadi selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari pesantren Darul Akam Garut, Pondok Pesantren Modern Hasaid Bogor, dan Canisius. Perkenalkan, nama saya Matthew Kevin sebagai perwakilan CC. Adalah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi pengalaman toleransi keberagaman di Koalisi Canisius. Baik, langsung saya mulai. Saya izin untuk open screen. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah terlihat. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini adalah Koalisi Canisius. Langsung saja kita mulai ke peristiwanya. Baik, yang pertama adalah Laga Muda. Jadi Laga Muda itu adalah peristiwa tahunan yang diadakan oleh SMA Koalisi Canisius dengan SMA Al-Izhar Pondok Labu. Ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Saya mengambil foto ini, yaitu pada tanggal 2017, yaitu acara untuk kampanye edukasi tanpa politik. Di sini pertama kali Laga Muda diperkenalkan saat ada ketegangan antara politik yang ada berbasis dengan intoleransi agama. Dan sampai saat ini Laga Muda masih berjalan dengan SMA Al-Izhar dan semakin meningkat dalam hal kualitas agamu itu sendiri. Pada tahun ini kita mengadakan pesta rakyat pada 17 Agustus dengan mengundang beberapa sekolah lainnya, dan jika tidak salah hampir 80 sekolah tergabung dalam acara kampanye ini. Pada kedua ini ada Alaska, Aliansi Supporter Canisius. Ini adalah supporter Canisius yang mendukung alma mater kami, Koalisi Canisius. Di sini setiap siswa Canisius memiliki hak yang sama untuk mendukung sekolahnya, tanpa melihat latar belakang seperti agama, ras, suku, kelasnya juga. Jadi semua siswa dapat bergabung pada Aliansi Supporter Canisius dengan tujuan yang sama, yaitu mendukung acara-acara seperti DBL, basket. Ketiga adalah perayaan 90 tahun Koalisi Canisius pada tahun 2017. Jadi ini jauh sebelum pandemi ya. Ada satu hal peristiwa yang sangat menarik di sini, yaitu ketika acara ini berlangsung, terdapat sebuah perayaan bersama yang diwakili oleh 5 agama dari 5 tokoh agama yang ada di sini, yaitu dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Jadi setiap tokoh agama memiliki perannya masing-masing, dan kita juga sangat menghargai perbedaan di Koalisi Canisius. Lalu untuk keempat ada Jambore, dan ini adalah sebuah kegiatan yang wajib ada di Koalisi Canisius, yang sangat menunjang keberagaman di Koalisi Canisius. Semua orang tidak melihat latar belakangnya, dan kami saling bantu bersinergi bekerjasama dengan apa adanya, tidak melihat latar belakangnya. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Matthew Kevin atas presentasinya. Oke, saya akan mengundang satu santri dari atau santriwati dari Darul Arkam Garut menceritakan atau men-sharing bagaimana keseharian kalian di pesantren. Sebelumnya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran.
Perkenalkan, nama saya Eva, kelas 11. Sebelumnya mohon maaf, kita nggak nyiapin PowerPoint, langsung aja sharingnya. Jadi kalau sebelum pandemi COVID, kita itu biasanya biasa bangun subuh gitu jam 3 gitu. Terus udah itu sholat tahajud. Nah, kalau misalkan nggak ada yang nggak sholat gitu, biasa dibangun jam 4. Kalau sebelum pandemi, kita biasanya itu sekolah subuh. Sekolah subuh, itu juga sekolahnya bisa pelajaran umum ataupun agama. Nah, udah gitu, biasanya lanjut lagi jam 6. Jam 6 itu mulai siap-siap mandi, makan, dan yang lain-lain gitu buat siap-siap sekolah lagi. Ada yang sholat duha itu teh. Terus jam 6 ke sana kita sekolah lagi. Jadi dia itu seimbang antara umum dan agama. Jadi semua orang semua santri yang ada di dia itu dengan semua aspek itu dituntut bisa public speaking gitu, nggak harus nggak dalam aspek tertentu, tapi dalam semua aspek kita dituntut supaya bisa public speaking. Nah, udah gitu sampai jam 12 kita siap-siap buat sholat zuhur. Udah sholat zuhur, biasa sholat zuhur, ada yang sholat sunat. Nah, udah gitu biasanya kita diisi sama kegiatan ekskul, ada yang buat organisasi, IPM, HWTS, dan ekstrakurikuler yang lainnya. Sampai sebelum asar jam 3. Udah asar, baru sekolah lagi. Kita sekolah lagi kalau sebelum pandemi. Nah, kalau udah pandemi, kita sekolahnya itu jadi terbatas karena untuk memutus rantai penyebaran COVID. Gitu. Jadi ada perbedaan lah sedikit antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Gitu. Jadi nyampe jam sebelum maghrib itu jam 6 sore kita sekolah juga, sekolah umum atau agama. Udah gitu sampai maghrib jam 6 kita sholat lagi seperti biasa, dan ada bimbingan tilawah atau tahfidz setelah sholat maghrib biasa. Udah itu makan sampai isya, udah isya kita sekolah lagi, sekolah malam sampai jam 9. Makanya kalau dulu di Darul Arkom itu disebutnya sekolah 59 karena kita mulai sekolah dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Itu untuk rutinitasnya seperti itu. Oke, terima kasih Eva atas informasinya, atas sharingnya ya. Benar-benar menambah wawasan. Saya juga belum pernah tahu kalau ada kesetaraan kayak gitu ya, dari jam 5 sampai jam 9 sekolah. Oke, terima kasih Eva atas sharingnya. Kita akan lanjut ke santri dan santriwati dari Pondok Modern Syahid Bogor untuk melakukan sharing. Apakah ada perwakilannya? Silakan Elvandi atau temannya dari Pondok Pesantren Modern Syahid sudah ada perwakilan. Oke, baik Pak. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Kawan-kawan dari SMA Kanisius dan juga Darul Arkom. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elvandi Rahmat Al-Ghofari dari Pondok Pesantren Modern Syahid. Kegiatan yang biasa kami lakukan selama kami sekolah di Pondok Pesantren Modern Syahid itu cukup banyak kegiatan. Mulai dari kami bangun tidur, kemudian kami melakukan qiyamul lail ataupun sholat tahajud, dan juga setelah itu kami ada tahsin dan tahfiz Al-Quran, kemudian juga ada pembagian kosakata bahasa Arab. Setelah itu pada sekitar jam 6 sampai jam 7 kami mandi, kemudian piket
kamar maupun piket asrama, kemudian makan secara teratur. Kemudian dari jam 7 sampai sekitar jam 7.15 kami melakukan apel persiapan untuk berangkat ke sekolah kami. Kemudian Udah kan? Udah. mulai dari jam 7.15 sampai jam 8 kami sholat duha, kemudian ada pengembangan diri berupa Asmaul Husna, dan kemudian ada penghafalan kosakata bahasa Inggris. Kemudian dari jam 8 sampai jam 12 kami melakukan KBM di sekolah. Kemudian dari jam 1.30 sampai jam 3 ada pengembangan, yaitu seperti study club, kemudian public speaking, muhadoroh, dan lain-lain. Ada pramuka juga pada hari Rabu. Kemudian setelah itu setelah jam 3 kami pulang, kemudian melakukan sholat asar. Kemudian ada pun zikir petang, yaitu al-masurah setelah sholat asar. Dan juga kami terkadang dijadwal untuk melaundry baju kami. Setelah itu, setelah kita melakukan sholat asar dan lain-lain, adapun ekskul yang kami lakukan. Jadi ekskul yang kami lakukan ya cukup beragam ya, dari akademik, non akademik, dan lain-lain. Kemudian kembali ke asrama untuk membersihkan diri setelah ekstrakurikuler. Tidak lupa juga kami kembali membersihkan asrama agar tetap rapi dan bersih. Setelah itu kami berangkat untuk sholat maghrib. Setelah kami sholat maghrib, kami makan malam. Untuk makan malam, kami makan malam secara teratur dengan membudayakan antri dan juga melatih kesabaran dalam mengantri. Kemudian setelah itu terkadang kami melakukan sholawatan sambil menunggu datangnya sholat isya. Setelah itu kami kembali ke masjid untuk melakukan sholat isya. Setelah sholat isya kami ada namanya KBM MDT atau belajar malam. Yang dipelajari adalah terkait dengan kitab-kitab dan pelajaran agama. Kemudian setelah itu ada sharing bersama murabi dan muhasabah diri, dan itu seperti mengintrospeksi diri kami, apa yang menjadi kekurangan kami dan apa yang kami lakukan pada hari ini. Kemudian persiapan istirahat. Untuk persiapan istirahat ada pengabsenan terlebih dahulu agar tidak kemana-mana santrinya, agar istirahat dengan baik, agar besoknya tetap fresh untuk kembali sekolah. Kemudian kami tidur malam dan ya kembali lagi bangun jam 4 untuk sholat tahajud dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa saya jabarkan. Oke, baik. Ini tapi PPT-nya presentasinya masih berlanjut ya? Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Ya, Naura silakan lanjutkan Naura untuk presentasinya seputar tentang kegiatan asrama di kegiatan santri di Pondok Pesantren Modern Said. Silakan Naura. Ya, bisa dari lihat di sini kami juga ada 4 asrama putra dan asrama putri yang terpisah. Dan setiap asrama terdiri dari 4 lantai dan juga setiap lantai terdiri dari 4 kamar. Di sini bisa dilihat lemari rumah santri, rajang santri, dan kamar koridor asrama. Ini baik di asrama putri maupun di asrama putra. Dan itu saja untuk presentasi kita hari ini.
Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Naura dan Gofar. Oke, kita akan mulai sesi selanjutnya yaitu diskusi ya. Di sini saya ingatkan sekali lagi, sebelum mulai diskusi, selalu perkenalin nama biar bisa dipanggil ya. Dan diskusi ini bebas, jadi siapapun boleh ngomong, cuman harus satu-satu ya, jangan berebutan. Pertama-tama mungkin saya akan memulainya dulu dengan pertanyaan seperti berikut. Dari pesantren dan pondok pesantren, dari pesantren Darul Arkam Garut dan pondok modern Syahid Bogor itu kan memiliki kesamaan ya, yaitu dari kapan mulai dan kapan selesai pelajarannya. Dan bagi kami nih siswa Kanisius itu mungkin agak jarang ya, agak unik kita temukan, soalnya belajar dari subuh hingga malam hari itu, maksudnya dari jadwal sekolahnya ya, mungkin agak jarang kita temukan. Nah, bagi kalian dari santri dan atau santriwati dari pesantren Darul Arkam Garut atau dari pondok modern Syahid Bogor, ada nggak tantangan? Pasti ada dong tantangannya ya. Apakah tantangan itu sulit untuk gimana ya, beradaptasi dengan situasi yang mengharuskan kalian harus belajar dari subuh hingga malam dan bangun lagi subuhnya untuk melanjutkan hari berikutnya begitu? Izin menjawab. Selamat pagi untuk semuanya, untuk para siswa Kanisius dan untuk para santri dari Pondok Pesantren Modern Syahid. Mungkin dari pertanyaan tadi, perkenalkan, nama saya Julpan Al-Fairuz dari Pondok Pesantren Darul Arkam. Menjawab pertanyaan yang tadi tentang tantangan yang dihadapi oleh para santriwati atau santriwan. Mungkin untuk pertama kali masuk ke lingkungan pondok pesantren, hal tersebut ada, itu pasti ada. Karena adanya pembiasaan dari kebiasaan yang lalu. Kayak dari masuk ke SMP gitu ya, dari sekolah dasar masuk ke SMP, pastinya ada sesuatu yang baru yang dari dulu pun belum pernah ngerasa dari sekolah subuh sampai malam. Jadi untuk tantangan mungkin dirasakan untuk kelas 1 SMP ataupun awal-awal masuk pesantren, itu tantangan awal ketika masuk pesantren, ketika emang sekolah menengah pertama kelas 1, mungkin yang dirasakan masuk pesantren kelas bawah. Tapi ketika emang terbiasa dengan jadwal padat ataupun dari subuh sampai malam melaksanakan kegiatan pembelajaran tahun 2 tahun, pastinya ada kebiasaan, kan ada peribahasa bisa karena terbiasa atau terpaksa. Jadi ketika emang ditanyakan tentang tantangan, pastinya ada ketika emang masuk awal pesantren, tentang tantangan pasti ada, tapi seiring berjalannya waktu hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa karena biasa melaksanakan kegiatan yang memang berat ataupun padat seperti itu. Bagaimana sih menggunakan bahasa-bahasa di Oke, baik. Terima kasih. Darul Arkam ini? Rasa penasaran saya terjawab ya. Oke, mungkin bagi kalian, bagi santri atau santriwati maupun kanisian sekalian, memiliki pertanyaan satu dengan yang lainnya. Mungkin tadi sempat ada presentasi tentang jambore, tentang ragam muda, atau tadi ada tentang mengaji, apa kesulitan dalam belajar bahasa Arab dan lain-lain, itu boleh. Kalian bebas bertanya. Apakah ada yang mau mulai? Silakan. Baik, apakah Gofar mau mulai? Nggak apa-apa, kita ini aja, kita sharing aja. Kita nggak perlu kaku-kaku banget. Kita di sini nyaru santai-santai saja. Lagi mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Baik. Kalau begitu, saya minta satu deh dari teman saya dari Kanisius, yaitu Diki Osmon. Maaf, tapi saya masih berpikir juga mengenai pertanyaannya. Wah, oke. Sebenarnya banyak loh yang bikin kita penasaran satu sama lain. Mungkin dari sisi para santri dan santriwati mikirkan apa sih ragam muda, apa sih jambore, unik ya. Dan dari sisi kita para teman-teman kanisian, kok bisa belajar dari subuh sampai
malam gitu. Terus makannya dijadwalkan gitu. Itu adalah suatu hal yang unik dan pasti menimbulkan banyak pertanyaan seharusnya. Gak apa-apa, monggo kita sharing-sharing aja. Mungkin dari teman saya, Jeremy Michael Asido. Silakan Naura atau Elvandi mungkin dari pesantren Syahid. Siswanya saja yang menjawab. Baik, untuk kegiatan bareng untuk cowok sama cewek, sebenarnya untuk pesantren kami emang ada pembatasan cowok dan ceweknya. Tapi dalam hal acara maupun kegiatan, dalam acara penting misalnya seperti pentas seni maupun yang lain, tidak apa-apa untuk berkomunikasi, tapi tidak lebih dari komunikasi. Tetap dijaga dan tetap dipantau dari murabi atau pengasuhnya, seperti itu. Dan juga ketika membahas soal organisasi, tentunya kita harus selalu sharing-sharing dengan sesama santri maupun santriwati, tapi kembali lagi tetap ada murabi yang mengawasi gitu. Jadi tidak terlalu ya ya seperti itulah. Ya, oke, terima kasih Gofar. Mungkin Gofar punya pertanyaan kali untuk setelah ini menimbang-nimbang pertanyaannya untuk teman-teman Kanisius. Ya, sepertinya ada tentang ini Kak, acara Raga Muda ya tadi ya. Ya. Saya ingin bertanya soal acara tersebut, itu kegiatan yang dilakukan apa saja gitu. Dan kemudian saya tadi melihat ada collab dengan sekolah lain kan. Nah, apa yang dilakukan di situ? Silakan teman Kanisian, ada yang mau menjawab? Oke, silakan itu Kevin. Baik, terima kasih atas pertanyaan, Gofar. Saya izin untuk present screen lagi ya. Baik, jadi Raga Muda itu adalah acara tahunan dari SMA Kolese Kanisius dengan SMA Alizar. Jadi untuk latar belakangnya sendiri itu adalah kolaborasi sekolah. Jadi tidak hanya siswa tapi juga ada pihak dari guru juga. Dan pada awalnya itu adalah untuk menjadi kampanye dari gerakan edukasi tanpa politisasi pada tahun 2017. Dan pada kala itu sedang ada panas-panasnya gejolak politik yang berbasis pada agama tertentu. Jadi pada tahun pertama ini kita mengadakan di lapangan Banteng bersama puluhan sekolah lainnya dari berbagai latar belakang. Nah,
Untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun 2017 seperti 2018, 19, dan 20, 21 itu kami selalu ada acara pesta rakyat bersama dengan SMA Kanisius dan SMA Alizar. Dan ini semakin berkembang ya. Jadi kita juga punya semacam Twibbon setiap tahunnya, yaitu gerakan tetap berkarya. Tahun lalu sekitar 7.000 orang berpartisipasi pada acara Twibbon tersebut. Jadi kita memposting sebuah Twibbon di Instagram untuk menyuarakan pluralisme. Dan tahun ini sudah mencapai 11.000 dari 80 sekolah di seluruh Jakarta. Dan ini akan semakin meningkat lagi untuk kampanye kebersamaan pluralisme di Indonesia. Segitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sungguh menarik ya acaranya. Oke. Baik, ada lagi nggak? Mungkin kalau nggak ada, saya mau bertanya untuk hal paling umum nih. Tadi kan dari video kita udah sama-sama ngeliat ya, para santri dan santriwati itu lebih enak kalau masuk ke pesantrennya. Cuman saya mau dengar dari kalian langsung, lebih enak online atau offline gitu? Oke, izin jawab. Kalau menurut saya pribadi itu lebih enak offline ya buat pesantren. Soalnya kayak lebih kerasa gitu kan di pesantren itu macam-macam nih latar belakangnya, ada yang dari mana gitu. Kayak juga sekalian belajar beragaman budaya gitu. Jadi apalagi kalau di pesantren itu 24 jam satu katam gitu, nggak kayak di rumah kan cuman kalau daring itu kayak cuman sebatas komunikasi lewat handphone gitu kan gitu. Kalau pokoknya kalau di pesantren lebih rasanya itu lebih ngefeel-nya itu pas offline sih gitu. Mungkin ada lagi selain Eva? Ingin menambahkan dari tadi teman saya Eva mengenai offline dan online, pastinya ketika ditanyakan hal tersebut kepada santriwati ataupun santriwan, banyak kegiatan yang emang sangat seru dilakukan ketika offline dan tidak bisa dilakukan online. Jadi jika memilih ya offline gitu, banyak alasan yang memang banyak kegiatan yang bisa mengasah akademik seorang santri yang tidak bisa dilakukan ketika online. Jadi banyak keterbatasan ketika online, kegiatan banyak yang tidak terlaksanakan ataupun kegiatan organisasi banyak yang tidak terlaksanakan, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Jadi lebih baik offline untuk pondok pesantren. Sekian. Oh, sorry. Artinya kalian udah mulai offline sekarang ya? Udah berada di pesantren ya? Ya, udah mulai ada di pesantren. Kita belum mulai sih. Kita masih online. Kayaknya kita bulan depan kalau nggak salah ya, atau masih minggu depan ya, kurang tahu juga. Cuman udah dipersiapkan sih kayak fasilitasnya untuk pencegahan COVID sih. Oke, baik. Apakah, tadi pertanyaannya baru saya suguhkan ke ini ya, ke santri dan santriwati ya. Kalau buat Kanisian sekalian, lebih enak offline atau online? Kalau gak ada yang jawab, saya pilih nih ya. Cup. Di Osmon deh. Muncul soalnya di sini. Ya. Jadi kalau menurut saya antara sekolah offline dan online ya. Pertama sih karena ini dalam bentuk sekolah, jadi ada meritnya masing-masing. Mungkin kalau saya lihat. Secara keasikan dalam belajarnya, tentu saya bilang itu offline. Karena kan ada interaksi langsung, ngomong langsung juga. Ada detail-detail kecil yang sih kita tidak merasakan gitu kalau misalnya belajar online. Namun menurut saya juga kalau belajar online kita juga belajar gitu bagaimana ngatur waktu sendiri karena kan mungkin lebih bebas ya kalau misalnya dari yang merasakan belajar online gitu. Namun ya itu hanya dari saya sendiri saja. Begitu. Oke. Ya mungkin bisa jadi perwakilan lah ya. Oke.
bagi para santri dan santriwati, karakter apa sih yang hendak ditumbuhkan di dalam pesantren kalian masing-masing? Berdasarkan ini ya, apa ya, kegiatan yang kalian lakukan, mungkin dari tadi ada kegiatan pentas seni, ada kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Karakter apa sih yang bisa kalian kembangkan yang mungkin sudah kalian kembangkan hingga saat ini? Izin menjawab. Menurut saya yang harus dikembangkan adalah rasa solidaritas kita sama satu angkatan agar menjalin persaudaraan yang lebih erat. Karena di pesantren ada yang namanya mudabir. Kalau di pondok pesantren Syahid namanya OSPA dan OSPI atau organisasi santri putra dan santri putri. Itu tugasnya adalah untuk menjaga kedisiplinan santri-santri yang kelasnya di bawah kami. Contohnya kami kelas 12, kami akan mengatur kelas 11 hingga kelas 7-nya agar misalnya tertib saat mengantri makan, agar tidak telat saat ke masjid. Kemudian rasa disiplin juga harus tumbuh dalam diri masing-masing. Kembali lagi, ala bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa disiplin, kita pasti bisa disiplin. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Gofar atas sharingnya. Mau nanya. Buat teman-teman pesantren, kalau saya mau nanya seputar pengalaman aja selama di pesantren, selama offline. Apakah kalian terasa selama di pesantren gitu, apakah terasa terdiskoneksi dengan budaya luar? Izin menjawab lagi, sebenarnya kita tidak terlalu ketinggalan zaman ya, bukan seperti itu. Setiap guru pasti akan ada sharing-sharing, karena kan santri emang nggak boleh megang gadget dan lain-lain. Tapi kembali lagi kita punya lab komputer untuk mencari tahu berita terkini. Kemudian juga pasti ada guru yang sering cerita, sharing-sharing berita terkini kepada kami agar ya gitu kami nggak ketinggalan zaman. Gitu. Terima kasih. Tapi saya masih penasaran nih, seru nggak sih kalau kayak melakukan kegiatan bersama gitu dari subuh hingga malam sama temen? Kalau saya sih nggak kebayang ya, karena belum pernah saya lakuin sejak SMP ya terakhir itu, soalnya pasti saya camping. Dan itu pun nggak setiap hari ya, cuman 3 hari doang. Menurut kalian gimana? Seru nggak gitu kalau makan bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sama-sama suntuk gitu? Izin menjawab dari yang tadi, yang pastinya jika emang ditanyakan seru atau tidak, yang pastinya seru. Jalankan semua kegiatan ataupun pelaksanaan dari pondok dilakukan bersama-sama gitu ya, dari segi makan ataupun berangkat ke kelas yang seru. Selama 6 tahun dilakukan dengan rutinitas yang sama gitu ya, dengan orang yang sama, pastinya kita ditanyakan seru atau tidak, yang pastinya sangat seru. Jadi seru banget sih. Ya sih, pasti seru sih. Oke, aku mau tanya lagi dong. Dari ini kan pesantren ya, pesantren itu isi santri dan santriwatinya apakah hanya dari daerah sekitar atau dari seluruh Indonesia? Bisa ada santri atau santriwati yang mendaftar ke situ? Izin menjawab, untuk penerimaan santrinya seluruh Indonesia, dan juga di Pondok Pesantren Modern Syahid diterima juga santri dari luar negeri.
tahun kemarin ada santri dari Thailand dan tahun ini ada santri dari Singapura. Kemudian dari luar Pulau Jawa pun ada, termasuk saya sendiri. Saya bukan dari Jawa ya. Saya dari Pulau Papua. Jadi ya emang diterima dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Oh, kalau gitu artinya pesantrennya beragam dong ya isi santri dan santriwatinya ya, berdasarkan latar belakang masing-masing. Iya benar. Nah, cara kalian apa ya menyikapi perbedaan itu gimana sehingga bisa akrab sama teman-teman, bisa nyaru gitu dengan kegiatan di sini? Ya awalnya emang sering bentrok, sering berbeda pendapat, dan juga ya kadang-kadang ada yang ledek-ledekan karena ya mungkin belum menyatu. Tapi lama-kelamaan karena kami terbiasa bersama, solidaritas dari kami sendiri mulai menyatu, ya kami menjadi satu kesatuan yang kuat dan ya kami bisa menjalani itu tanpa ada konflik. Oke. Menarik ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman Kanisian ada yang mau bertanya lagi tadi seperti Gaudi? Saya boleh izin bertanya. Saya Juwana Dharma dari SMA Kolose Kanisius. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu, terutama ke pesantren modern Syahid. Tadi kalau saya nggak salah dengar dan salah lihat, di pesantren modern Syahid itu menyediakan waktu khusus bagi para santri dan santriwati untuk merenungkan kembali kegiatan yang telah mereka lakukan selama 1 hari tersebut. Apakah benar? Saya takutnya salah dengar. Ya, itu benar sekali. Kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan MDT atau belajar malam. Jadi kita berkumpul dengan pengasuh kita atau yang disebut murabi atau murabiyah. Kemudian kita ya di situ kita sharing-sharing hari ini kita ngapain aja, terus apa yang harus dibenahi agar besok nggak keulang lagi kesalahan hari ini. Seperti itu. Iya, menurut saya ini jadi sesuatu yang sangat menarik karena kami sendiri di SMA Kolose Kanisius memiliki metode yang bisa dibilang cukup mirip lah. Kami tuh punya metode yang namanya refleksi atau eksamen, di mana kami juga melakukan hal serupa. Kami mencoba untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi selama 1 hari tersebut dan memperbaiki diri kami untuk esok harinya. Dan kegiatan itu biasanya dilakukan setelah selesai. Nah, saya ingin bertanya, jikalau diperkenankan, bolehkah teman-teman dari Modern Syahid membagikan metode atau tata cara evaluasi tersebut? Karena saya yakin setiap sekolah, setiap pesantren memiliki metode yang berbeda, dan saya rasa metode tersebut dapat semakin memperkaya kami juga dari SMA Kolose Kanisius atau mungkin dari sekolah-sekolah lain supaya semakin bisa refleksikan dirinya dan memperbaiki dirinya di hari-hari esok. Nah, mungkin teman-teman dari Modern Syahid bisa membagikan metode mereka. Izin menjawab. Tadi kakak bertanya tentang metode kita muhasabah diri di malam hari. Jadi kita memiliki cara yang berbeda-beda. Misalnya kalau untuk ini kita harus menceritakan kegiatan-kegiatan kita dan masalah-masalah atau murabiah kita. Karena mungkin jika ada yang malu-malu, mungkin mereka secara privat dengan murabiah. Dan itu kita, sekolah saya biasanya dengan ngobrol dengan murabiah saya melakukannya dengan privat, bukan dengan kelompok, karena saya sendiri juga agak malu dengan teman-teman saya. Jadi ketika saya bercerita dengan murabiah saya, cerita-cerita, dan dengan bantuan murabiah saya bisa menyelesaikan masalah saya di hari tersebut dan bagaimana caranya besoknya biar tidak terulang kesalahan tersebut. Mungkin dengan teman-teman lain ada dengan cara berkelompok, sharing dengan teman-teman, sharing dengan murabiah, dan bisa kasih masukan satu sama lain. Dan itu sih metode kita di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman Kanisian atau dari teman-teman santri dan santriwati? Kalau
Maaf. Oke, siapa dulu? Gaudi atau Gaudi dulu deh. Monggo Gaudi. Saya penasaran kalau hari libur yang cuma sehari doang itu gimana ya? Untuk hari libur, kami libur pada hari Minggu. Namun di hari Minggu tetap ada kegiatan, yaitu seperti biasa kami bangun pagi, terus ada muhadasah pagi yaitu pembagian kosakata bahasa Arab, kemudian ada namanya olahraga pagi seperti jogging dan lain-lain. Itu waktunya sampai jam 11. Jadi terserah kita mau olahraga apaan. Biasanya juga ada dalam pengembangan kesenian, yaitu kita buat karikatur dan lain-lain gitu. Melukis di tembok, buat mural. Namun ya itu tidak menjadi penghalang kita untuk sekolah di esok harinya. Karena ya emang kita udah semangat aja buat menuntut ilmu gitu. Sekian. Kalian boleh balik ke rumah di akhir semester jadi ya? Iya, kita balik ke rumah 2 tahun sekali. Baik, terima kasih. Oke, tadi selanjutnya ada Jeromi ya? Oke, baik. Maaf, mungkin saya boleh bertanya. Oke, silakan Niki. Pertama mungkin saya perkenalkan kembali diri saya sendiri. Tadi saya lupa, nama saya Dika Usman Siliwangi, saya dari SMA Kolese Kanisius. Mungkin dari pertanyaan saya, untuk di pesantren, apakah ada semacam konsep kelulusan bagi santri dan santriwati begitu? Dan itu bentuknya seperti apa? Terima kasih. Mungkin untuk izin menjawab pertanyaan dari yang tadi dipertanyakan, akan saya juga Khairul yang tadi izin menjawab. Mungkin untuk konsep kelulusan pastinya ada dari setiap pesantren. Mungkin untuk dari pesantren saya sendiri kayak seperti biasa gitu ya, wisuda ketika emang lulus kelas 6 ataupun ada kelulusan di Mekah gitu kan, ada ngadain umroh satu angkatan ke Mekah, jadi pelaksanaan wisudanya itu di Mekah gitu. Kalau untuk konsep kelulusan ya, sekian. Oke, saya menjelaskan tentang dari kelulusan di pesantren modern Syahid ya. Memang pesantren sendiri memiliki standar kelulusan baik akademik yaitu sekolah ataupun kepesantrenan. Untuk akademik ya sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun untuk standar kelulusan di Pondok Pesantren Modern Syahid kita punya sasaran mutu, yaitu santri kelas 12 minimal harus bisa menjadi imam, kemudian dia harus bisa menjadi khotib. Maka ada program namanya program khitobah, yaitu program khotib santri menjadi khotib Jumat, kemudian menjadi juga khotib Idul Adha. Maka untuk Idul Adha seluruh khotibnya setiap tahunnya diambil dari kelas 12. Kemudian santri diwajibkan menjadi khotib Jumat melalui proses seleksi terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ini diberikan kesempatan agar nanti santri tersebut ketika pulang ke rumah mempunyai bekal. Karena peribahasa mengatakan experience is the best teacher. Jadi santri yang pernah menjadi khotib Jumat ketika pulang ke rumah minimal dia tidak grogi karena sudah punya pengalaman ketika dia di pesantren. Kemudian santri harus hafal 3 juz untuk syarat kelulusan dan mendapatkan syahadah atau ijazah pesantren. Jadi nanti ada 2 ijazah, ijazah dari sekolah dan juga ijazah dari pesantren untuk kelas akhir. Dan ijazahnya berbahasa Arab dengan sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Gitu. Karena di kami ini untuk tahfidz regulernya adalah targetnya 3-6 juz selama 3 tahun. Maka
Kalau seandainya sudah mencapai 3 juz, maka dia berhak mendapatkan syahadah. Itu di antara standar kelulusan di Pondok Pesantren Muhajirin Syahid. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik teman-teman, kita tinggal punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Mungkin kalian bisa langsung bertanya aja kalau ada rasa penasaran atau ingin bertanya bagaimana dinamika kita masing-masing di pesantren atau di Kanisius. Mungkin dari teman-teman pesantren ya, ada nggak rasa penasaran bagaimana kami melakukan kegiatan kami di Kanisius? Sekarang ya, kita kan soalnya masih daring, tapi dulu kita sempat masuk di tahun pertama. Mungkin ada? Oke, baik. Kalau belum ada, aku tanya lagi deh ya. Jadi, bagaimana kebiasaan dan rutinitas kalian di pesantren untuk memahami orang-orang yang terpinggirkan, contohnya orang yang miskin, atau orang papal yang terbuang, atau orang yang martabatnya dirampas gitu. Apakah kalian punya rutinitas atau kebiasaan untuk memahami mereka seperti itu? Saya boleh izin menjawab. Pulang Kalau acara buat keluarga juga di ada. kan Karena sekarang pandemi gitu. nggak untuk semua orang menekan, itu selalu ada di angka atas COVID dan gitu. juga Jadi untuk kita juga buat memahami memenuhi mereka protokol yang kesehatan, jadinya kita gitu. Jadi kita suka ngadain ada kegiatan bakti sosial gitu. untuk urusan yang mendesak Itu mau di bawah Darul Arqam sendiri ataupun organisasi yang mengadakan acara itu. Jadi jadi kita lagi lebih mengingatkan diri gitu. Kita semua itu di hadapan kita keluar banget, nggak ada kata ada waktu-waktu pesta atau apapun itu. Jadi keluar kelas rutinitas itu dengan adanya kegiatan baksos kita jadi lebih mengetahui gitu. Kalau kita sebagai orang yang alhamdulillah bisa melakukan segala sesuatu, kita harus lebih mensyukuri apa yang kita punya sekarang, karena banyak di luar sana orang yang kurang mampu dan tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Eva. Setelah berbicara tentang sosial atau kita dengan manusia lainnya, apakah ada rutinitas atau kebiasaan kalian di pesantren yang menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap lingkungan gitu? Untuk menanamkan sikap cinta kepada lingkungan, kami biasanya pada hari Minggu, pada setiap hari ya, setelah kita mengadakan ekskul, ada yang namanya piket keliling. Itu adalah salah satu proker dari OSPA untuk piket lingkungan, dan itu dijadwal. Contohnya misalnya hari Senin itu kelas 7 yang piket keliling. Mereka akan keliling, nyapu jalanan, ngambil sampah-sampah yang berserakan, seperti itu. Kemudian juga untuk setiap 2 bulannya dari Pramuka ada yang namanya penanaman pohon. Jadi kita menanam pohon di ada ladang tersendirinya. Kemudian dari pelajaran biologi kita juga ada hidroponik dan juga kebun sendiri. Sekian. Oke. Artinya lengkap ya, komplit ya. Sebenarnya kegiatan kalian tuh relevan dengan kegiatan kita di Kanisius loh. Kita juga punya kegiatan yang semacam itu, harusnya ada ya, karena COVID jadi dibatalkan. Oh, itu Jeromi resign. Mungkin Jeromi mau bertanya, silakan Jeromi. Kalau murabia ini ya murabi atau murabia adalah ya wali kita di asrama untuk sehari-harian kita. Bukan kalau misal wali kelas beda lagi. Kalau wali kelas ada untuk di sekolah, kalau murabia ini ada wali santri kita di selama asrama. Jadi kita butuh apa, kita mau misalnya nitip ATM gitu, itu kita lewat murabia gitu.
Jadi seperti penanggung jawab lah ya di pesantren ya. Ya, jadi gini, untuk murabi-murabi itu adalah berfungsi pengganti orang tua atau wali asrama. Kalau di pesan lain namanya musrif atau musrifah yang bertugas tadi untuk mengatur santri di asrama. Adapun untuk urusan akademik di sekolah itu wali kelas. Jadi dua orang ini yaitu wali kelas dan wali asrama ini saling berkolaborasi dalam pendidikan santri baik di sekolah secara akademik ataupun di asrama secara kepengasuhan dan kemandirian serta kedisiplinan. Dan untuk di pesantren saya sendiri, untuk murabi dan murabih ini adalah lulusan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor atau pondok cabang daripada alumni Gontor itu sendiri. Demikian saya lengkapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jahidi atas jawabannya. Jeremy masih resen, mau bertanya lagi Jeremy? Oh, enggak. Oke, kita selanjutnya pertanyaan oleh Christopher, silakan. Ya, mau nanya aja nih, kalau menurut sudut pandang saya sama keluarga saya mungkin kurang banyak tahu tentang pesantren gitu. Persepsi kami tuh mikirnya kalau habis lulus dari pesantren mungkin bekerjanya di bidang agama gitu ya, mungkin jadi ustadz atau ustadzah. Tapi untuk memastikan aja saya mau nanya dong, kalau mayoritas lulusan pesantren tuh kegiatannya bagaimana ya? Mungkin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin jadi ustadz begitu. Izin menjawab, jadi sama halnya seperti sekolah lain, kami juga rata-rata masuknya ke perguruan tinggi. Dan 2 tahun kemarin 98% masuk SBMPTN dengan universitas yang mereka mau. Jadi sama halnya dengan sekolah lain, kami juga rata-rata mengambil jurusan perguruan tinggi dan juga terkadang ada yang mengambil seperti Akmil ataupun Akpol seperti itu. Dan jarang yang nggak lulus. Oke, makasih. Oke, baik teman-teman sekalian. Sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Bagi kalian yang masih memiliki rasa penasaran atau masih ada rasa keraguan ingin bertanya, bisa kalian lanjutkan besok. Besok ada kesempatan lagi, jadi santai saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi pada hari ini. Kita akan mendengarkan notulensi atau catatan yang telah dicatat oleh teman kita, Makario. Silakan Makario. Baik, terima kasih Dodo dan terima kasih semuanya atas diskusi yang sangat manfaat bagi hari ini. Baik, untuk notulensi hari ini dimulai dengan tadi ada dua video, satu video potret toleransi di Kanisius yang memperlihatkan bagaimana para pelajar di Kanisius diberi kebebasan untuk menjalankan kepercayaan mereka, kemudian ada juga video belajar kebinekaan di mana para pelajar Kanisius datang ke pesantren RMI NU dan menjalankan hidup bersama para santri dan melihat kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada perkenalan mengenai kebudayaan di Kanisius oleh Matthew Kevin dan dijelaskan berbagai macam kebudayaan dimiliki seperti Raga Muda, Alaska, perayaan 90 tahun, serta Jambore. Kemudian ada perkenalan dari pesantren Darul Arkam, di mana dijelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka yang sangat padat dimulai dengan pagi subuh hari dan diakhiri pada malam hari itu dan dilakukan dengan rutin setiap hari. Setelah itu ada juga perkenalan dari Pondok Pesantren Modern Syahid Bogor, di mana rutinitasnya juga sama padatnya, di awal dengan subuh pagi dan diakhiri pada malam hari, di mana rutinitasnya juga dilakukan dengan tertib dan dilakukan pada setiap hari. Kemudian dimulai dengan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan pertama dimulai dengan Todo, di mana menanya
jadwal pesantren ini kan sangat komplit dari subuh hingga malam. Apakah tantangan yang dapat dirasakan oleh para santri dan santriawan? Dan ini jawab oleh Zulfan Al-Fairuz dari pesantren Darul Arkam, di mana dia menyatakan bahwa di awal-awal memang sulit, seperti ketika baru masuk SMP 1 itu dirasakan cukup berat, tetapi dengan jalannya waktu itu menjadi biasa dan tidak menjadi masalah lagi. Kemudian ada pertanyaan dari Jeromi Mikalasido, di mana dia bertanya apa interaksi pesantren modern dibandingkan dengan pesantren jenjang tradisional yang dulu nonton dalam berbagai film seperti film Cokro Ini dijawab oleh Gofar dari pesantren Modern Said, di mana ada pembatasan antara perempuan dan laki, tapi ketika acara-acara penting seperti pentas seni, nggak apa-apa ada komunikasi, tapi tetap diawasi oleh para pengasuh, dan juga ketika ada pembahasan mengenai organisasi, tentunya harus ada komunikasi, tapi itu juga tetap diawasi oleh pengawas. Kemudian ada pertanyaan dari Gofar mengenai Raga Muda, tentang kegiatan apa saja yang dilakukan dan apa dimasukkan collab dengan sekolah lain. Pertanyaan ini dijawab oleh Matthew Kevin, di mana dijelaskan bahwa Raga Muda awalnya itu merupakan kolaborasi antara Kanisius dan Al-Azhar untuk melakukan kampanye pluralisme di lapangan Banteng. Dan dengan jalannya waktu, ini semakin berkembang dengan kerjasama yang lebih aktif dengan adanya perlombaan serta pembuatan tribun, di mana tahun ini mencapai 11.000 penguploadan tribun. Kemudian ada pertanyaan dari Todo mengenai lebih enak mana, offline atau online. Pertama yang menjawab adalah oleh FH Alfaidah dari Darul Arkam, di mana menurut dia lebih enak offline karena ketika offline itu dapat belajar keberagaman budaya, karena di pesantren itu banyak orang yang dari berbagai macam latar belakang. Tetapi kalau online itu rasanya hanya dari komunikasi handphone, jadi kurang kerasa. Kemudian kalau jawaban dari Zulfan Al-Fairuz bilang kalau dia itu sekarang udah mulai offline, jadi sudah nggak kerasa online-nya ya. Dan juga ada dari Kanisius di Cosmon, di mana dia juga merasa bahwa offline itu lebih kerasa pembelajarannya. Setelah itu ada pertanyaan lagi dari Yasin Todo, pengembangan karakter apa yang ada di pesantren melalui berbagai kegiatan di sana. Ini dijawab oleh Gofar, di mana dia rasa bahwa solidaritas itu sangat penting dan harus dibentuk dalam satu angkatan, di mana ada organisasi seperti Mudabir, OSPAD, dan OSPI, di mana tugas mereka adalah menjaga kedisiplinan santri-santri yang di kelas bawahnya, seperti bagaimana kelas 12 mereka akan mengatur kelas-kelas 11 hingga kelas 7 untuk menjaga tata tertibnya, seperti bagaimana mereka harus mengantri ketika mengambil makan dan tidak telat untuk masjid. Kemudian ada pertanyaan dari Gaudi, dan dia menanya apakah pesantren ini terdiskoneksi dari dunia luar, di mana Gofar menjawab bahwa tidak, ini bukan kasusnya, di mana walaupun mereka tidak memegang gadget, tetapi mereka masih memiliki fasilitas untuk mengakses dunia luar seperti lab komputer, dan sering guru-guru mereka menceritakan berita terkini. Kemudian ada pertanyaan dari Yasin Todo, di mana apakah seru atau tidak kegiatan pesantren ini dilakukan dari pagi hingga malam dan dilakukan setiap hari, setiap minggu untuk dalam sebuah rutinitas. Dan Sulfan menjawab bahwa ini seru karena ketika mereka melakukan sebuah aktivitas selama 6 tahun dengan rutinitas, dengan orang yang sama, dan dengan kegiatan yang sama, pasti sangat seru, dan dia bilang sangat seru banget. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Yasin Todo mengenai penerimaan atau admission untuk santri, di mana Gofar menjawab bahwa untuk santrinya atau pesantren dia, penerimaannya itu bebas ya, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi dari satu Indonesia dan mancanegara, di mana di pesantren Modern Said ini tahun ini ada santri dari Thailand dan Singapura, jadi sangat beragam.
Kemudian Todo melanjutkan ke pertanyaan bagaimana kalian menanggapi keberagaman ini. Mana Gofar menjawab, ya walaupun mungkin di awal-awal ada sedikit konflik kecil seperti mungkin ada ya saling mengejek karena mereka baru bertemu, tetapi dengan jalannya waktu perbedaan ini mulai tertutup dan mereka semakin solid dan dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian ada pertanyaan dari Juan Adidharma menanyakan mengenai kegiatan seperti yang dilakukan setelah kegiatan hari itu, di mana di pesantren ada melakukan penerungan diri atau perenungan diri, di mana ya Gofar menjawab ada kegiatan seperti itu setelah belajar malam. Kemudian Juan menanyakan kembali di mana Kanisius juga ada metode seperti itu, yaitu eksamen, di mana kita juga pelajar Kanisius juga melakukan perenungan hari itu. Kemudian dia juga menanya bagaimana di pesantren mereka melakukan kegiatan ini. Kemudian dijawab oleh Naura, di mana caranya berbeda-beda, di mana kalau dia sendiri dilakukan dengan secara privat dengan murabiahnya, di mana dia menceritakan masalah-masalah yang dialami kepada murabiahnya dan murabiahnya memberi saran dan pada hari keesokan harinya dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi juga ada beberapa temannya yang melakukan dengan kelompok dan sangat beragam ya cara melakukan renungan ini. Kemudian ada pertanyaan dari Gaudi mengenai hari libur, bagaimana itu terjadi atau teknisnya dijawab oleh Gofar, di mana hari libur itu ada pada hari Minggu. Tapi pada hari Minggu itu tetap ada kegiatan ya, tetap ada kegiatan seperti bangun pagi dan kemudian melakukan berbagai aktivitas seperti melukis di mural. Dan mereka juga kembali ke rumah setiap 2 tahun sekali, 2 kali. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Diki mengenai konsep kelulusan. Untuk konsep kelulusan pertama dijawab oleh Zulfan. Untuk pesantren Darul Arkam itu dijawab kalau wisuda sama seperti kelas 6 dan seperti mungkin SMP. Dan juga katanya itu untuk kelulusan pernah ada satu angkatan pergi ke umroh di Mekah, jadi lulusnya itu di Mekah. Kemudian dijawab oleh ketua pengurusan PP Modern Said, di mana untuk Modern Said ini menggunakan beberapa standar, ada standar akademik dan standar pesantren. Untuk standar akademik ini menggunakan standar yang diberi pemerintah, sementara untuk standar pesantren ada syarat-syaratnya tersendiri, seperti di mana para santri harus menjadi khotib dan imam, di mana khotib di pesantren itu diambil dari kelas 12 pada setiap tahunnya, dan di mana para santri diwajibkan menjadi khotib Jumat melalui proses seleksi dengan syarat-syarat tertentu, dan supaya mereka akan mendapatkan pengalaman, supaya nanti ketika pulang mereka tidak akan grogi atau lain hal sebagainya. Dan setelah lulus akan diberikan 2 ijazah, ijazah dari akademik dan ijazah dari pesantren, dan ijazahnya akan ditulis dalam bahasa Arab. Dan juga mereka, para santri juga harus menghafal 3 juz untuk mendapatkan ijazah pesantren. Kemudian ada pertanyaan dari Todo mengenai pertanyaan sosial, bagaimana para santri menghadapi relasi mereka secara sosial dengan manusia lain. Dijawab oleh Eva, di mana mereka itu ada kegiatan bakti sosial dalam pesantren Darul Arkam, di mana mereka itu untuk dapat mengingatkan diri bahwa masih banyak orang di luar sana yang lebih kurang beruntung membandingkan mereka, dan juga dapat membantu orang lain. Kemudian ada juga dilanjutkan dengan pertanyaan oleh Justin Todo mengenai bagaimana menumbuhkan sikap cinta terhadap lingkungan, di mana Gofar menjawab untuk pesantrennya itu setelah eskul diadakan piket, di mana mereka melakukan proker dari OSPA yang sudah dijadwal. Jadi mungkin pada hari ini kelas 7, pada hari lain kelas lain. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti hidroponik dalam pelajaran biologi. Kemudian ada pertanyaan dari Jeremy Mikael yang menanya murabiah itu sebenarnya seperti apa, dan mereka itu tugasnya seperti orang tua asuh atau piket. Kemudian dijawab oleh Naura bahwa murabiah itu sebagai wali asrama di kehidupan sehari-hari asrama. Mereka itu kalau ada keperluan seperti menitip ATM melewati murabiah.
Kemudian juga dijawab oleh Pak Jaidi bahwa murabiah itu mengatur santri-santri di asrama, para murabiah bersama wali kelas, mereka ini saling berkolaborasi untuk mengasuh para santri di asrama. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari Christopher Sutandar mengenai apa yang dilakukan para santri setelah lulus, apakah mereka akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau mungkin mereka akan langsung masuk ke dalam pekerjaan keagamaan, di mana Gofar menjawab kalau mayoritasnya itu masuk perguruan tinggi, di mana tahun lalu pesantren mereka memiliki tingkat kelulusan 98% pada SBMPTN, dan ada juga beberapa yang masuk Akmil dan Akpol. Dan itu saja dari notulensi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Makario atas notulensinya. Oke, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Guru, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita selesai, kita akan melakukan eksamen terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh teman saya, Henry. Silakan, Henry. Ya, terima kasih, Todo. Selamat pagi, Bu Puji, serta para teman-teman Kanisian, dan juga santri dan santriawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memimpin journaling yang biasanya kami lakukan setelah pulang sekolah, dengan tujuan untuk melihat kembali pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui pada hari ini. Eksamen dan doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang memiliki keyakinan lain, diharap menyesuaikan. Marilah kita hening sejenak, mengambil sikap duduk yang tenang,